time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Mesyera, NPM 2422057 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan dari kelas A12. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu, Ibu Dr. Heni Rita Susila MPD, dengan mata kuliah Teori Belajar. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar konstruktivistik, prinsip-prinsip utama teori belajar konstruktivistik, penerapan teori konstruktivistik dalam pembelajaran, kelebihan dan kekurangan dalam teori belajar konstruktivistik. Untuk memahami materi-materi tersebut, yuk kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Baik, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik adalah pendekatan yang menekankan bahwa peserta didik membangun sendiri pemahamannya berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Proses belajar melibatkan eksplorasi, refleksi, dan interpretasi secara aktif. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip utama dalam teori belajar konstruktivistik. 1. Belajar adalah proses aktif. Peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif dalam membangun pengetahuan. Kedua, pengetahuan bersifat subjektif. Pemahaman peserta didik dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan latar belakang individu. Ketiga, konflik kognitif sebagai pemicu belajar. Ketidaksesuaian antara pengetahuan awal dan informasi baru memotivasi individu untuk berpikir lebih dalam. Keempat, kontekstualisasi penting. Pembelajaran menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan dengan situasi dunia nyata. Kelima, interaksi sosial mendukung belajar. Kolaborasi dengan orang lain membantu membangun pemahaman melalui diskusi dan tukar ide. Baik, materi yang ketiga yaitu tokoh-tokoh utama dalam teori belajar konstruktivistik. 1. Jean Piaget. Asimilasi, memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Akomodasi, menyesuaikan atau mengubah skema untuk memahami informasi baru. Tahap perkembangan kognitif. Sensori motor 0-2 tahun, proporsional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, operasional formal 11-11 tahun ke atas. 2. Lev-Vygotsky, zona perkembangan proksimal atau ZPD, jarak antara kemampuan individu secara mandiri dengan kemampuan yang dapat dicapai melalui bantuan. Scaffolding, dukungan yang diberikan oleh guru atau teman sebaya untuk membantu peserta didik mencapai pemahaman. 3. Jerome Bruner, pelajaran penemuan atau discovery learning. Peserta didik menemukan konsep melalui eksplorasi aktif. Pentingnya representasi informasi, enaktif atau melalui tindakan, ikonik melalui gambar, dan simbolik melalui kata-kata. Baik, materi yang keempat yaitu penerapan teori konstruktif dalam pembelajaran. 1. Problem based learning atau PBL. Siswa belajar dengan memecahkan masalah nyata yang relevan. 2. Diskusi kelompok. Kolaborasi antara siswa untuk berbagi ide dan perspektif. Ketiga, eksperimen dan observasi. Memberikan pengalaman langsung untuk membangun pengetahuan. Keempat, proyek kolaboratif. Siswa bekerja sama untuk menghasilkan produk atau menyelesaikan tugas tertentu. Kelima, belajar penemuan atau discovery learning. Siswa mengeksplorasi secara mandiri untuk menemukan konsep atau solusi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori belajar konstruktivistik. Kelebihan teori belajar konstruktivistik. 1. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif.
2. Membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Ketiga, memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri. 4. Relevan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, kelemahan dari teori belajar konstruktivistik. 1. Membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan belajar. Kedua, memerlukan keterampilan guru yang tinggi dalam merancang pembelajaran. Ketiga, tidak selalu cocok untuk pembelajaran materi yang faktual atau prosedural. Baik, materi yang terakhir, contoh kegiatan pembelajaran. 1. Eksperimen sains. Siswa mengamati reaksi kimia untuk memahami hukum-hukum kimia. 2. Proyek kolaboratif. Membuat maket lingkungan ramah anak sebagai solusi terhadap polusi. 3. Diskusi kasus. Siswa menganalisis masalah sosial dan mencari solusinya bersama-sama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga materi-materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.